Baik, saya Ismu Syamsuddin sebagai Sekjen PCTA Indonesia yang di dalam rapat kerja nasional ini kami sebagai ketua tim pengarah satu isu nasional yang diangkat di dalam rapat kerja nasional itu diantaranya adalah kapan Insinyur Soekarno selaku proklamator itu dilahirkan, kemudian di mana Insinyur Soekarno sang proklamator itu dilahirkan, sehingga apa yang kami putuskan di dalam rapat kerja nasional tersebut bahwa Insinyur Soekarno sang proklamator kita lahir tanggal 6 Juni 1902, kemudian di mana Soekarno sang proklamator itu dilahirkan, yaitu di Gambuntu, Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Keputusan di dalam Rakernas ini sudah ditandatangani oleh para peserta, sehingga dari sejumlah tanda tangan telah kami kumpulkan ini bukan sebuah harapan lagi, tapi bagaimana ini segera kita tangani dan menjadi sebuah keputusan utamanya di tingkat Kabupaten Jombang. Saya kira ini menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Jombang, terlebih lagi pemerintahan masa periode sekarang ini adalah pemerintahan masa periode awal, dan kebanggaan ini bukan hanya kebanggaan Jombang dan kebanggaan nasional, terbukti dengan seluruh peserta rapat kerja nasional menandatangani atas keputusan ini. Saya kira itu untuk menjadi perhatian dan untuk segera diselesaikan. Sejarah bangsa membuktikan bahwa proklamator kita Bapak Soekarno adalah kelahiran Ploso, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya untuk disampaikan kepada yang di samping kanan dan kiri saya. Kami silakan. Terima kasih. Kami sebagai peserta Rakernas yang mewakili teman-teman seluruh Indonesia yang hadir di sini telah sepakat dan mendukung penuh apa yang menjadi keputusan yang disampaikan oleh Bapak Sekjen PCTA Indonesia tadi. Untuk itu kami sangat mendorong agar Pemda Jombang, pemerintah daerah Kabupaten Jombang segera untuk merekomendasinya. Seluruh bangsa Indonesia bahkan serta ini sangat antusias mendukungnya. Untuk itu mohon Bapak Bupati, kami sangat mendukung sekali. Yes, yes, yes. Terima kasih. Terima kasih. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya nama Suwardono. Saya dari situs Persada Soekarno Kediri, yang mana pada hari ini tadi pagi saya dikabari bahwa ada Rakernas PCTA. Kami disuruh hadir ke sini. Ternyata di dalam Rakernas ini memutuskan lahirnya Bung Karno itu ada di Ploso, Jombang. Untuk itu saya terima kasih sekali kepada acara Rakernas di hari ini, dan juga kepada tim penelusur kelahiran Bung Karno telah menentukan, sampai tim ahli cagar budaya juga sudah memutuskan lahir di Ploso. Ini menjawab pitutur dari keluarga kami. Kami masih kecil sering dikabari, diceritani sama bapak dan kakek kami bahwa Bung Karno itu lahirnya ada di
Ploso Jombang. Tapi ketika itu kami tidak mengambil apa yang nggak tak pikir gitu loh, masa bodoh begini. Tapi ternyata sekarang terjawab, dan terjawabnya bukan kata orang, tapi sudah ditelusuri oleh tim dari Jombang. Bahkan saya dapat info sampai 5 tahun untuk menelusuri ini, dan akhirnya sekarang semua sudah sepakat dan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Bupati. Kami harap mewakili keluarga Bung Karno yang ada di Persada Soekarno Kediri untuk segera diputuskan sebagai cagar budaya di Jombang. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Terhormat dari inisiator kritik Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bina Terhormat dari inisiator kritik Soekarno Ploso Jombang. Saya mengucapkan banyak terima kasih bisa hadir di kesempatan ini, sehingga informasi tentang situs kelahiran Bung Karno di Ploso Jombang bisa tersampaikan kepada rekan-rekan di dalam Rakernas ini, dan rekan-rekan yang hadir di dalam Rakernas ini adalah mereka-mereka yang peduli dengan sejarah bangsa Indonesia. Saya sebagai peneliti Soekarno di Ploso Jombang, selama 5 tahun kami mengumpulkan bahan-bahan berupa arsip, baik itu tulisan maupun gambar, foto, juga kesaksian-kesaksian yang intinya adalah bahwa berdasarkan hasil temuan-temuan kami itu, kami menyimpulkan bahwa Bapak Bangsa, proklamator kita, Insinyur Soekarno, lahir 6 Juni 1902 di Ploso Jombang. Pada tahapan ini, dalam konteks penetapan situs kelahiran sebagai cagar budaya tingkat kabupaten, tahapannya sudah tinggal menunggu penandatanganan SK penetapan oleh Kepala Daerah Jombang, yaitu Bapak Bupati, yang sampai hari ini kami sedang menunggu. Dalam penelitian ini, pihak dari pemerintah juga menerjunkan tenaga ahli cagar budaya Jombang, kemudian juga teman-teman komunitas sejarah Kompas Jombang, Komunitas Pelestari Sejarah Jombang, yang bersama Komunitas Titik Nol Soekarno Ploso Jombang bersatu maju untuk bagaimana mengungkap kebenaran sejarah ini, bahwa Soekarno lahir di Ploso Jombang 6 Juni 1902. Upaya ini kemudian disambut oleh masyarakat, dan juga pada kesempatan ini saya kira ini dukungan publik yang luar biasa untuk menyuarakan dan juga untuk mendukung, dan mau meminta kepada Bapak Bupati Jombang untuk segera menetapkan situs kelahiran Bung Karno sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya akan ditingkatkan lagi ke tahap yang selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tris Edi Wahyono. Saya adalah salah satu akademisi dari salah satu perguruan tinggi di Malang. Di dalam konteks sejarah, bahwa kita semua mengenal Soekarno pada masa pergerakan adalah salah satu tokoh sentral yang ada di Indonesia. Pada masa kemerdekaan, beliau adalah tokoh sentral dan juga kita mengenal sebagai proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemudian di dalam masa pemerintahan, awal pemerintahan, beliau juga menunjukkan bukan hanya tokoh sentral Indonesia, tetapi menjadi tokoh sentral dunia. Sebagai bukti, beliau adalah salah satu inisiator konferensi Asia Afrika yang terkenal itu. Nah, dalam hal kelahiran Soekarno, selama ini memang referensi memberikan
informasi kepada masyarakat dan para sejarawan adalah beliau lahir di Surabaya dan tanggal 6 Juni 1901. Kita semua secara awam mempercayai bahwa itu adalah benar karena memang kita tidak pernah mempertanyakan bukti-buktinya. Tetapi ketika ada seorang peneliti, yang mana peneliti ini diawali dari keluarga dekat Bung Karno, yang mana ternyata kemudian mendapatkan informasi bahwa yang benar adalah kelahirannya adalah di Kecamatan Loso, Desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang. Kemudian peneliti ini tidak hanya sekedar percaya, tetapi melakukan penelitian secara langsung, mencari informasi, mencari data secara induktif di dalam metode penelitian. Saya kira ini sesuatu yang tentunya bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, tetapi harus kita kaji secara mendalam, bahwa penelitian ini adalah sesuatu yang harus kita beri apresiasi, harus kita beri sebuah penghargaan. Mengapa? Bung Karno bukan hanya tokoh nasional, Bung Karno bukan hanya tokoh sentral. Sementara selama ini informasi tentang pribadi beliau, tanggal lahir beliau dan tempat lahir beliau saja sudah tidak akurat. Bagaimana kalau kemudian ini dilihat dan dimengerti oleh bangsa lain? Artinya kita juga dipermalukan karena informasi yang tidak akurat. Dan dalam hal ini, menurut kami dari kacamata akademisi, metode penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Gus Bimar, saya kira sudah memenuhi syarat. Nah, walaupun beliau bukan sejarawan, itu sah-sah saja. Bukankah kita juga mengenal satu istilah yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bung Karno menyampaikan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, itu bukan pada komunitas sejarawan, tetapi yang ditujukan kepada seluruh bangsa Indonesia. Artinya, siapapun yang merasa dirinya bangsa Indonesia, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dan saya kira apa yang dilakukan salah satu peneliti, yang dilakukan oleh salah satu unsur masyarakat melakukan penelitian, dan ternyata penelitian itu dilakukan secara benar, harus diapresiasi. Nah, hasil dari penelitian itu jelas-jelas memberikan satu bukti yang akurat bahwa Bung Karno terlahir pada tanggal 6 Juni 1902 di Desa Rejo Agung, Kecamatan Loso, Kabupaten Jombang. Saya kira ini sebuah temuan yang sangat baik, dan tidak menutup kemungkinan hal ini harus kemudian disusul oleh keputusan-keputusan baru yang tentunya kita memerlukan keputusan setidaknya diawali dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang dan kemudian bisa dibawa ke pemerintah pusat. Bagaimanapun juga Bung Karno adalah tokoh sentral di Indonesia, sang proklamator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi harapan besar, dan mudah-mudahan Bapak Bupati selalu dalam berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita tutup dengan salam merdeka, salam kebangsaan. Merdeka! 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 Terima kasih.